ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan seluruh yang menyaksikan program acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya dari jalur Abu Salih Dakwan As-Samman, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya dia berkata alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya atau kawannya menjawabnya dengan berkata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, ya kalau temannya sudah berkata yarhamukallah, falyaqul, maka orang yang bersin hendaknya membalas lagi dengan mendoakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Memperbaiki keadaan dan perkara kalian. Masya Allah, ini sebuah etika dan adab dari Rasulullah SAW. Terlihat sederhana, ringan. Mungkin karena ringannya dan mudah dikerjakan, banyak orang yang lalai. Tapi subhanallah, di dalam adab dan etika ini terdapat pokok-pokok perkara yang besar dan pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang pertama, terdapat dari kesempurnaan di dalam syariat ini. Nah, itu kita berbahagia sebagai umat Islam, diberi syariat yang sempurna, universal, mencakup segala sudut kehidupan, segala liku-liku dari hidup ini. Ada aturan-aturan tersendiri yang mengaturnya. Sampai seorang di dalam perkara biasa dalam hidupnya, dia bersin, itu ada etika dan adabnya. Seorang yang bersin itu, apabila dia bersin, maka dia hendaknya bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkata alhamdulillah. Iya, dengan berkata alhamdulillah. Dan ini pujian kepada Allah terhadap seorang yang bersin, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup segala kondisi dan keadaan baik maupun keadaan yang buruk. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau didatangi oleh perkara yang menyenangkan, beliau berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya segala perkara yang salih menjadi sempurna. Apabila datang kepada Nabi perkara yang tidak menyenangkan, maka beliau berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan.
Ya. Dan di sini kita diperintah memuji Allah. Ini salah satu makna di dalam kehidupan besar. Selalu menegakkan penyanjungan dan pemujian terhadap Allah. Karena Allah itu maha terpuji di dalam rububiyahnya. Maha terpuji sebagai satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Maha terpuji satu-satunya yang diibadahi. Maha terpuji dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Maha terpuji dalam agama dan syariatnya. Dan maha terpuji dalam ketentuan dan takdirnya. Dalam ketentuan dan takdirnya. Jadi kalau bersin saja, subhanallah, ada tuntunan memuji Allah. Terdapat di dalamnya pemahaman, penanaman tauhid dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya seorang hamba di segala keadaan seperti itu. Di kondisi wabah, di kondisi penyakit, di kondisi hujan, di kondisi banyak kekacauan, di kondisi banyak kegembiraan, di kondisi banyak kelapangan, di kondisi bertebaran dari kesusahan, di kondisi kekurangan, di kondisi kelebihan, dan di segala keadaan. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian bagi seorang yang mendengar saudaranya bersin, lalu saudaranya ini membaca berkata alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya, dia mendoakan saudaranya itu dengan berucap yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Nah, ini dari salah satu tuntunan di dalam agama, bagaimana kehidupan seorang muslim itu diatur dengan aturan-aturan yang saling merekatkan hubungan antara sesama mereka, saling memperbaiki keterikatan hati. Ya, saudaranya membaca alhamdulillah, dia doakan semoga Allah merahmatinya. Dan datang dengan bahasa yarhamukallah dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan mana terus-menerus dicurahkan rahmat untuknya. Itu makna lebih mendalam dari sudut penggunaan bahasa. Yarhamukallah, semoga Allah selalu merahmatimu, meliputimu dengan rahmat. Iya. Dan seorang hamba yang mendoakan hal itu untuk orang lain, itu meyakinkan bahwa dia pasti punya kecintaan untuk orang lain itu. Apabila dia ucapkan itu dengan pengetahuan dan keyakinan, dia doakan saudaranya, yarhamukallah. Bahkan mendoakan ini oleh sebagian ulama itu dianggap wajib. Jadi kalau ada yang bersin, dia baca alhamdulillah atau tidak baca alhamdulillah, itu enggak ada masalah. Sebab di sisi Nabi SAW ada yang bersin, ada yang baca alhamdulillah, ada yang tidak baca alhamdulillah. Menunjukkan bahwa membaca alhamdulillah sunnah, bukan kewajiban. Tapi kalau menjawab orang yang membaca alhamdulillah, tashmid namanya. Di tashmid itu silang pendapat di tengah ulama. Sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama ada yang menganggapnya sunnah. Dan pendapat yang mengatakan wajib itu pendapat yang sangat kuat. Karena hadits-hadits yang datang tentang kewajiban menjawab itu datang dalam bentuk perintah.
datang dalam bentuk perintah seperti dalam hadits ini. Faliyaqul yarhamukallah. Hendaknya dia berkata yarhamakallah. Dan di dalam riwayat yang lain di Sahih Al-Bukhari juga dari hadits Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tathawub." Sungguhnya Allah cinta bersin dan benci menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ayaqula lahu yarhamukallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu dia membaca alhamdulillah, memuji Allah, maka adalah wajib, adalah hak atas setiap muslim yang mendengarnya untuk berucap kepadanya, mendoakannya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini kata kana haqqan alaihi atau kana haqqan ala kulli muslim, adalah hak, kewajiban, suatu hal yang sudah tetap atas setiap muslim. Karena itu kalau ada yang bersin lalu dia membaca alhamdulillah, tidak boleh kita diam saja. Kita mendoakan yarhamukallah. Iya. Ya, tadi saya katakan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Pendapat yang wajib itu kuat sekali. Dan ini dari adab dan etika, dijaga dan dipelihara. Dan ini menjawab orang yang bersin ketika dia membaca alhamdulillah, itu disebut dengan nama tashmid. Tashmid al-atis. Iya. Di sebagian riwayat tasmid pakai sin. Itu dua makna. Karena itu di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sit." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin lalu dia menyebut nama Allah, maka hendaknya di tasmid, di sebagian riwayat pakai sin, sebagian riwayat fasammithu pakai shin. Ya, apa bedanya kalau tashmid? Ya, kalau diterjemah bahasa Indonesia dijawab, didoakan yarhamukallah. Itu makna tashmid. Tapi asal kata tashmid itu, ya kalau dia di tashmid, ya kenapa tashmid? Tashmid itu artinya membuat marah musuh, membuat musuh tidak senang. Karena orang yang didoakan yarhamukallah itu luar biasa dari kebaikan dunia dan akhirat yang dia dapatkan untuknya. Maka musuhnya dari kalangan jin dan syaitan itu tidak suka dengan hal tersebut. Maka ditashmid. Iya. Jadi subhanallah, ya juga di dalam menjawab orang yang bersin itu ada bentuk dari berlepas dari syaitan, menancapkan permusuhan dengannya, tidak menyukainya. Karena kalau kita mendoakan saudara kita itu syaitan tidak menyukainya. Dan dengan riwayat sin itu kepada as-samad, ya artinya yarham as-samad itu adalah dibawa kepada sebuah pembawaan yang baik, akhlak yang baik. Iya. Maka dengan didoakan yarhamukallah itu akan membawanya, membimbingnya kepada jalan yang baik, kepada kehidupan yang baik. Iya. Kemudian setelah itu ternyata masih ada lagi. Tidak cukup sampai situ. Ini seorang bersin, dia berkata alhamdulillah. Dijawab oleh saudaranya dengan doa yarhamukallah. Ya, saudaranya didoakan yarhamukallah. Mas, harusnya dia doakan balik untuk orang yang berkata yarhamukallah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dia sudah berucap yarhamukallah, faliyaqul, maka hendaknya dia katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian, memperbaiki keadaan kalian. Iya. Ini subhanallah, doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Beredar di tengah umat Islam karena sebuah perkara yang sederhana di tengah mereka. Ada yang bersin,
yang bersin berkata alhamdulillah. Maka dijawab oleh saudaranya yang mendengar, yarhamukallah. Maka si orang yang bersin ini mendoakan mereka, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Orang-orang Yahudi, sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Daud dan selainnya, itu mereka kadang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sengaja bersin. Lalu mereka memuji Allah dengan harapan Nabi mendoakan mereka, yarhamukallah. Subhanallah. Orang-orang Yahudi aja mereka tahu bahwa Nabi itu orang yang jujur dan benar, doanya dikabulkan oleh Allah. Makanya mereka berharap supaya didoakan yarhamukallah. Tapi Nabi tidak mendoakan mereka yarhamukallah. Nabi mendoakan mereka yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah beri hidayah kepada kalian. Itu orang kafir dan dapat hidayah, didoakan hidayah. Itu mencakupnya, yang mencocokinya. Iya, yang mencocokinya. Baik, maka ini sunnah ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang di dalam banyak riwayat, diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in dan siapa yang datang setelahnya. Hanya saja yang menjadi masalah, kita ini kadang kurang semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah besar seperti ini. Ya, coba bayangkan kalau sunnah-sunnah ini dihidupkan. Ini berbagai sendi-sendi ibadah kita tegakkan. Dari kesyukuran kepada Allah. Syukur itu salah satu sebab yang mengangkat musibah dan malapetaka. Iya. Kemudian mendoakan rahmat. Rahmat itu kalau seorang sudah dirahmati, maka telah dicukupi segala, untuknya segala perkara. Hidayah dan diperbaiki perkaranya. Itu yang dicari oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Maka ini doa beredar di dalam tuntunan orang yang bersin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita. Dan di sini ada dua kisah yang mungkin bagus untuk direnungi sebagai tambahan motivasi untuk kita semua. Yang pertama disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Beliau berkata bahwa kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang jayyid kepada Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab As-Sunan, bahwa Imam Abu Dawud suatu hari naik perahu. Begitu perahunya lepas dari dermaga, maka di pantai ada yang bersin. Lalu dia berkata, alhamdulillah. Iya. Abu Dawud mendengarnya. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Dawud rahimahullah, beliau menyewa dari kapal sebuah sampan dengan harga satu dirham, dengan sewa 1 dirham, untuk kembali ke pantai. Lalu menjawab orang itu. Dia berkata, yarhamukallah. Maka orang itu mendoakan balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Setelah itu Abu Daud kembali lagi ke perahu untuk menjawab, keluarkan duit 1 dirham. Orang-orang bertanya, wahai Abu Daud, kenapa engkau melakukan hal itu? Bersusah payah seperti itu. Kata beliau, saya nggak tahu, barangkali orang itu mustajabah doanya. Orang-orang yang dikabulkan doanya, termasuk manusia, kalau dia berdoa Allah mendengarkannya. Maka saya menjawabnya supaya dia mendoakan balik untuk saya. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz di kelanjutan kisah itu, bahwa katanya di perahu itu mereka ketika tertidur, ada suara yang di perahu yang didengar oleh semuanya yang mengatakan, beri kabar gembira kepada Abu Daud bahwa dia telah membeli sorga dengan 1 dirham.
Iya. Karena memang subhanallah di dalam yahdikumullahu yuslihu balakum, hidayah dan diperbaiki keadaannya, itu jalan besar yang mengantar seorang hamba menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat potret kehidupan para as-salaf beramal dengan sunnah, dan terdapat bagaimana mereka kadang mengeluarkan biaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang kecil di pandangan sebagian orang, tapi subhanallah mereka berharap hal yang besar di belakang hal tersebut. Kemudian kisah yang kedua disebutkan di biografi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, imam negeri Baghdad di masanya yang terkenal, bahwa suatu hari beliau di masjid, di sudut barat dari masjid itu beliau bersin. Maka oleh murid-muridnya yang berada di sekitarnya itu menjawabnya, mendoakan yarhamukallah. Didengar oleh orang-orang yang di luar masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa Al-Barbahari bersin. Orang di luar masjid juga berkata yarhamukallah. Sampai suara gadu yarhamukallah itu didengar sampai ke pasar. Orang pasar juga berkata ini Al-Barbahari bersin. Mereka juga berkata yarhamukallah. Iya. Sampai satu kota subhanallah mendoakan untuk beliau yarhamukallah. Itu dulu manusia. Bagaimana mereka kenal sunnah. Iya. Sebab ketika dia doakan untuk Imam Al-Barbahari orang yang berilmu, tidak mungkin dia diam saja tidak menjawab. Dia doakan balik untuk orang-orang tersebut. Maka mungkin di antara mereka ada yang di mustajabah doanya. Atau paling tidak kalau dia doakan untuk saudaranya, untuk orang lain, ada malaikat yang berkata amin walaka bimithlihi. Amin, semoga Allah kabulkan doamu dan semoga Allah beri kamu seperti yang kamu minta di dalam doa itu. Apa yang semisal dengannya. Iya. Ini sunnah dihidupkan. Dan dari suatu hal yang mengukir di dalam benak, kami di majelis sebagian guru, ya tepatnya guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, apabila ada yang bersin itu beliau hentikan. Kalau beliau lagi berbicara, beliau berhenti untuk mendengar orang yang bersin ini membaca alhamdulillah. Kemudian beliau berkata yarhamukallah. Begitu selesai semuanya berdoa, baru beliau lanjutkan. Kalau misalnya ada yang bersin dia tidak membaca alhamdulillah, oleh Syekh diingatkan, kamu sudah membaca alhamdulillah. Karena ada sebagian sudah membaca alhamdulillah tapi tidak dia besarkan suaranya. Maka kata Syekh, besarkan suara kamu baca alhamdulillah, supaya kita semuanya mendengarkannya dan semuanya dapat kebaikan dengan hal tersebut. Nah, ini dari suatu gambaran kehidupan di tengah para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita semua, beramal dengan sunnah dan membukakan untuk kita jalan-jalan petunjuk dan menjaga kita di atas kebaikan, menolak dari kita semua segala keburukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputi kita dengan afiat dan menjauhkan kita dari segala musibah, segala wabah, segala hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita di atas jalan yang diridhoinya menuju kepada surganya. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.